Ini menarik banget ya. Saya sih terus terang tahu-taunya pokoknya intinya udah ada putusan aja gitu ya Bu ya. Kan profesi lain seperti dokter, Iya. akuntan publik, pengacara, juga ada pembatasan Hakim Agung 70 tahun. Jadi kita berpikir kenapa ya kita enggak sama-sama profesi gitu kan. Kita juga mau bergabung dengan yang bersangkutan. Tapi karena suatu hal ada perbedaan lah, kemudian ternyata permohonan yang kemudian ditolak. Hai sahabat Sapa, ketemu lagi nih di podcast Sapa, Santai Alumni Penuh Arti. Sebuah podcast dari Ikatan Notariat UI. Kali ini pembahasan kita menarik banget karena kita akan bahas nih putusan MK yang mana memang memberikan perpanjangan ya untuk masa jabatan notaris yang tadinya 67 tahun yang sekarang dikabulkan menjadi bisa diperpanjang sampai 70 tahun. Nah tentunya kalau misalnya disapa kita ngundang narasumbernya pasti nggak main-main ya. Telah hadir bersama saya 3 orang narasumber yang luar biasa. Yang di sebelah kanan saya perkenalkan ini Ibu Vivi ya. Nah Ibu Vivi merupakan perwakilan salah satu dari pemohon ya atas putusan MK itu. Lalu di sebelah Bu Vivi lagi ada Mbak Tami. Nah Mbak Tami merupakan salah satu saksi ya Mbak ya dalam putusan MK ini. Lalu di sebelah kiri saya ada Pak Saiful. Nah Pak Saiful merupakan kuasa hukum dari pemohon. Jadi saksiin terus ya perbincangan menarik saya tentang putusan MK ini. Nah Bu Vivi, ini menarik banget ya. Saya sih terus terang tahu-taunya pokoknya intinya udah ada putusan aja gitu ya Bu ya. Saya pengen denger nih ceritanya. Kan Bu Vivi sendiri dalam hal ini sebagai pemohon nih Bu. Nah pada saat mengajukan itu Bu Vivi sendiri atau bareng-bareng yang lain atau gimana nih Bu? Kita pemohon tuh ada sekitar 24 pemohon. Ah 24, oke. Nah 24 ini semuanya dari unsur notaris gitu ya Bu ya? Iya, unsur notaris. Oke, 24 orang dari unsur notaris berarti banyak juga ya Bu. Berarti untuk mengumpulkan itu lumayan juga ya. Mengumpulkannya ya Bu ya. Nah, tentunya kan Ibu Vivi ini punya latar belakang ya Bu. Maksudnya apa sih yang mendasari istilahnya kalau bayangan saya kan belum pernah nih Bu ya beracara ke MK seperti itu ya. Tentu kalau misalnya dari saya mau mengajukan itu pasti kan berpikir lagi aduh ribetnya atau apanya gitu ya. Nah kira-kira apa sih yang mendorong Bu Vivi dan rekan-rekan pemohon yang lain gitu loh untuk mengajukan uji material ini gitu loh mengenai batasan usia ini, apa nih Bu yang melatar belakangi? Ya, pada awalnya yang melatar belakangi adalah gini loh. Kadang-kadang saya berpikir, kenapa sih notaris dibatasin umur 65 harus perpanjang 67? Iya benar, 65 perpanjang ya Bu ya. Sedangkan profesi lain seperti dokter, akuntan publik, pengacara, juga ada pembatasan Hakim Agung 70 tahun. Jadi kita berpikir, kenapa ya kita enggak sama-sama profesi gitu kan. Akhirnya pengen ya suatu saat kita juga ada pengajuan seperti itu, tapi kita bingung caranya seperti apa itu. Istilahnya udah ada keinginan itu ya Bu ya. Karena notaris yang masih misalnya mau 67 itu juga masih fit, masih sehat juga, masih bisa. Saya juga kenal beberapa notaris yang umur segitu emang malah jadi hebring lagi deh. Masih hebring gitu kan, makanya. Ya kan age just a number ya, cuman betul. Oke, berarti di latar belakangnya dari itu ya Bu ya, istilahnya bahwa kenapa ya kok beda nih di notaris seperti itu. Nah oke, nah lalu langkah awal dari Bu Vivi ini gimana nih istilahnya, apa yang Ibu lakukan gitu untuk menggerakkan ini, karena kan nggak mudah nih Bu menggerakkan seperti ini. Iya, sebenarnya gini, waktu itu Pak Ruli mengajak saya dan menginformasikan Pengwil ya. Waktu itu pada saat itu beliau ketua Pengwil DKI Jakarta UNI
yang saya sekretarisnya. Oh, Nah, gitu. sekarang dibalik saya menggantikan beliau sebagai ketua Pengwil. Oh, gitu. Karena prosesnya kan setahun. Iya, beliau menginformasikan ada rekan kita Pak Anisitus Iya. dari Notaris Kendal akan mengajukan permohonan perpanjangan masa jabatan notaris. Terus kita antusias dong, semangat karena ide itu beliau gitu, kita terinspirasi. Udah ada ide dari rekan notaris lain. Terinspirasi dari Pak Anisitus. Terima kasih Pak Anisitus, saya ucapkan. Kemudian kita ayo kita mendukung Pak Anisitus untuk mengajukan permohonan masa jabatan itu. Tapi kemudian kita konkol segala macam, tapi mungkin terdapat perbedaan pandangan cara mengajukannya gitu, sehingga kami akhirnya ya udah Pak, kita sendiri-sendiri, yang penting tujuannya sama untuk seluruh masyarakat notaris di Indonesia, artinya perpanjangan mungkin untuk profesi notaris mungkin beliau ingin seumur hidup, kami hanya misalkan minimal 70 atau seumur hidup, dan yang lain-lain tidak. Akhirnya diputuskan ya kita masing-masing mengajukan toh tujuannya sama. Ibaratkan banyak jalan menuju Roma. Sama ya. Baik, berarti justru istilahnya gerakan ini juga terinspirasi dari rekan notaris lain ya, istilahnya. Walaupun yang pada akhirnya memang mengambil jalan masing-masing gitu ibaratnya, tetapi kan ya sebenarnya tujuannya ya hampir mirip lah, sama lah. Nah, oke, berarti saya tuh. Nah, terus yang menarik nih, Mbak Tami masih muda, 60 mah belum ada, masih jauh banget nih. Nah, kenapa Mbak? Maksudnya istilahnya apa nih yang melatar belakangi istilahnya itu, ibaratnya kok Mbak Tami yang ibaratnya mungkin kita masih nggak jauh lah ya Mbak umurnya, istilahnya masih jauh lah umur 67 itu. Kenapa kok Mbak Tami juga semangat untuk mendukung nih, istilahnya kan Mbak Tami bahkan sebagai saksi, tentunya kalau sebagai saksi juga kan bukan perkara yang mudah ya Mbak, pasti istilahnya harus datang, meluangkan waktu, lalu seperti apa. Nah, apa nih Mbak, saya juga pengen dengar nih, apa yang melatar belakangi Mbak Tami mendukung nih permohonan ini. Jadi kan waktu sempat dihubungi oleh para pemohon dan justru sangat tertarik sekali karena kebetulan dulu kakek saya itu waktu umur 65 tahun. Kakek Mbak Tami itu notaris? Notaris juga. Oh alah, dari keluarga notaris nih berarti ya? Oh ibu juga? Oh iya terus, udah generasi ketiga nih Bu berarti. Jadi dulu memperjuangkan juga sama rekan-rekan notaris lainnya. Memang kakek saya tidak merasakan, tapi waktu di UJN diperpanjangkan dari 65 sampai ke 67 tahun. Oh jadi perjuangan kakek Mbak Tami baru istilahnya ibarat sampai UJN lah, sampai 67 tahun. 67 tahun. Lalu mulai terasa nih kayak misalnya ibu saya kan di usia-usia yang sudah mendekati juga nih usia pensiun gitu, dan kemarin sudah perpanjangan. Nah kemudian ada keresahan walaupun anak kita sudah notaris, tetap ada keresahan. Jadi kenapa nggak kita dukung aja, karena memang benar ya Mbak, namanya mental itu setelah pensiun tuh memang banyak notaris yang juga jadi drop. Jadi artinya ibaratnya mungkin Mbak Tami melihat dari ibunda sendiri yang mana sudah mengajukan perpanjangan, tapi mungkin ibunda masih sehat gitu loh, ibaratnya nggak terbayang gimana kalau misalnya tiba-tiba tak gitu ya, istilahnya nggak bisa lagi menjalankan. Kebayang notaris muda tuh mungkin banyak ya pros and prosnya, karena aduh gimana nih nanti kita makin susah dapat penempatan, nanti makin lama lagi. Padahal sebenarnya notaris-notaris yang senior ini banyak memberikan pelajaran. Seperti saya tempat estafetnya jalan. Saya kan dari kecil, jadi sampai Ibu Vivi sudah jadi tante, jadi keluarga semuanya gitu. Jadi memang benar-benar transfer ilmunya juga jalan sebenarnya. Tidak perlu khawatir, rezeki masing-masing. Benar. Kalau misalnya udah rezeki ya gimana pun akan datang ke kita ya. Tapi kalau namanya belum rezeki, ibaratnya gini, kalau ibaratnya makanan aja nih yang sederhana, kalau belum rezeki kita misalnya udah di depan mulut bisa jatuh loh. Namanya belum rezeki gitu. Jadi istilahnya ya mungkin sekalian juga nih pesan untuk notaris muda, nggak usah ada istilahnya kita satu profesi, kita nggak saingan kok gitu loh, semua punya rezeki dan ada pasarnya. porsi rezeki masing-masing. Betul. Yang penting kita jalankannya aman aja ya Bu ya. Saya mau tambahkan juga setelah kita berdiri sendiri
putuskan untuk sendiri, maka kami membentuk tim inti sekitar jumlahnya 10 orang. 10 orang itu kemudian diangkatlah ketua pelaksananya Bu Eva Jong. Kemudian kami mencari siapa lawyer yang akan mendampingi kita. Kemudian jatuh pilihan ke Pak Saiful. Pak Saiful emang udah sahabat kami ya, karena kalau ada notaris yang bermasalah kami juga memakai jasa dia. Udah langganan lah gitu. Seperti teman, karena kan kalau misalkan ini juga beliau di MK juga ya berpengalaman, sudah punya pengalaman. Putuskan juga gitu. Oke, baik. Jadi menarik nih. Sekarang saya justru mau nanya nih ke Pak Saiful. Ibaratnya berarti kan dari obrolan-obrolan Bu Vivi ini bersama rekan-rekan yang lain akhirnya kan menunjuk Pak Saiful nih ya Pak ya, sebagai kuasa hukum dari para pemohon. Nah, mungkin bisa diceritain dikit nih Pak, istilahnya timeline-nya, dinamikanya tuh seperti apa. Jadi ibaratnya biar kita ini kan kalau podcast akan ditonton seluruh Indonesia, mungkin nggak cuma alumni nih, misalnya mungkin ada yang pengen juga nih mengajukan permohonan uji materi ke MK. Nah itu kira-kira prosesnya, timeline-nya seperti apa untuk kasus ini nih Pak? Bisa diceritain tuh. Jadi awalnya teman-teman notaris itu menghubungi saya untuk melakukan Zoom dengan Pak Anies. Jadi karena beliau sudah pemohon awal ya yang terinspirasi pemohon awal sudah mengajukan tahun 2023. Kemudian kami sudah diskusi dengan Pak Anies, kemudian kami ingin menjadi bagian dari Pak Anies waktu itu. Tadinya kita juga mau bergabung dengan yang bersangkutan. Tapi karena satu hal ada perbedaan lah, kemudian ternyata permohonan yang punya Anies ini kemudian ditolak oleh MK. Karena Pak Anies ngajuin duluan ya? Iya, ngajuin duluan, menjadi inspirasi bagi kita. Maka kemudian ditolak oleh MK karena formatnya tidak sesuai dan lain sebagainya. Maka tanggal 3 Januari 2024 kita mengajukan setahun yang lalu mengajukan. Karena memang sidang MK itu lama. Jadi memang udah biasa. Jadi 1 tahun itu termasuk cepat atau termasuk lambat? Menurut saya normal. Normal ya. Normal memang rata-rata 1 rata-rata. tahun. Kemudian tanggal 3 Januari tersebut diajukan. Maka setelah itu dilakukan sidang pendahuluan pertama untuk memberikan masukan dari Hakim Konstitusi kepada kita, dan masukan-masukan tersebut kemudian diperbaiki melalui permohonan perbaikan. Setelah itu disidangkan, baru kemudian ada jawaban dari pemerintah, dari Presiden yang diwakili oleh Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian ada jawaban dari DPR juga. Kemudian ada saksi, ahli. Saksi kita ada 4. Termasuk yang bersangkutan ini, ya kan? Luar biasa tapi. Kemudian ada ahli yang kita ajukan ada 5. Jadi ada ahli kesehatan, ada ahli notaris, ada ahli hukum, dan juga ada ahli filsafat hukum. Seperti itu. Dari proses pemohon semua yang menyiapkan ya? Iya, jadi luar biasa nih Bu Vivi dan juga kawan-kawan notaris ini. Bahu-membahu ya, siang malam ya kan, kita Zoom, kita menyiapkan Sabtu Minggu, luar biasa. Kemudian selain itu juga dipanggil pihak terkait. Pihak terkait ini adalah PP ini ya. PP ini kebetulan ada 2. PP ini KLB ya Bu ya, sama PP ini kemudian Kongres. juga IPAD juga. IPAD semua juga dilibatkan, termasuk IPAD juga. Iya, IPAD juga dipanggil bagaimana mereka terkait dengan permohonan kita. Ya kan pada waktu itu ya di ekspor. Berarti ya saya kebayang sih dinamikanya luar biasa. Repotnya luar ya. Biasa. Jadi kita sampai 12 kali sidang. 12 kali sidang. Oke. Berarti dari Januari itu sampai berarti putusannya kapan nih? Baru Januari kemarin ya? Januari tanggal 3 juga tepat setahun. Tahun dikasih hadiah ulang tahun setahun nih. Jadi kemudian di bulan Maret Pak Anies mengajukan lagi. Setelah ditolak beliau mengajukan lagi bulan Maret. Kemudian pada waktu itu kami sudah ahli ya.
sudah diajukan seperti itu. Dan tapi Pak MK nggak Anies menolak ya, maksudnya untuk hal yang sama diajukan oleh pemohon yang berbeda boleh ya? boleh. Iya. Kemudian Pak Anies meminta untuk digabungkan dengan kami. Tidak keberatan yang bersangkutan untuk digabungkan. Seperti itu. Toh juga tujuannya sama ya. Kemudian putusannya diambil bersamaan. Namun pada waktu itu, pada saat putusan itu, kemudian punya Anies yang dikabulkan. Meskipun Pak Anies tanpa melalui proses pembuktian. Pembuktiannya mungkin numpang dari yang ini. Betul, diambil alih dari. Ya berarti nggak rugi ya Pak ya? Nggak rugi. Ya ini adalah kemenangan seluruh notaris Indonesia. Begitulah kira-kira sangat luar biasa perjuangan. Teman-teman, ada Bu Eva Jong juga, ada Pak Ruli, ada Bu Vivi, dan juga para saksi luar biasa. Saya sangat mengapresiasi. Kebetulan pada saat prosesnya juga saya ngikutin walaupun nggak ini ya, tetapi Pak Ruli sering update ke saya, Nena tolong dibantu ini, jadi saya suka tuh polling atau apa, saya bantu ini ya. Lalu pada saat putusan itu keluar, saya belum berita, cuma Nena berhasil, saya Pak Ruli, saya juga ikut, alhamdulillah deh perjuangannya berhasil. Jadi, nah itu juga saya walaupun nggak dari awal mengikuti ya Bu, cuman memang beberapa kali sempat komunikasi sama Pak Ruli pada saat pengajuan ini. Pak Ruli sempat info tuh gitu loh, bahwa ini Mbak Nena nih ada pengajuan kayak gini, mohon dukungannya ya. Jadi beberapa ada polling apa, saya bantu sebarin lah gitu loh. Lalu ya udah alhamdulillah. Pas kemarin juga putusannya keluar, Pak Ruli juga sempat Nena udah berhasil, jadi saya juga alhamdulillah gitu ya. Intinya gitu. Nah jadi berarti itu ya Bu, istilahnya awal mulanya proses untuk mengajukan permohonan itu. Nah tentunya artinya pemohon tidak melakukan sendiri gitu ya Bu ya, permohonannya, tetapi dibantu oleh kuasa hukum. Ya. Nah sekarang berarti saya akan ngobrol nih ke Pak Saiful. Nah, gimana tuh Pak prosedurnya gitu loh, mengajukan permohonan itu setelah Bapak mendapatkan kuasa dari para pemohon? Ya, jadi pada saat saya mendapatkan kuasa dari pemohon tahun baru juga. Iya. Berarti setahun yang lalu. Betul. Jadi kami itu lembur pada saat malam tahun baru. Ya kan? Kita kemudian liburan ini lembur nih. Kemudian tanggal 3 baru kemudian diajukan ke MK. Kemudian setelah itu. Berarti berkasnya pada saat tahun baru dikerjain tanggal 3 biar masuk. Betul, tanggal 3 biar masuk. Kemudian setelah itu sidangnya itu 12 kali. 12 Jadi kali. ya sidang perdana itu sidang pemeriksaan pendahuluan pertama. Hakim memberikan masukan ke kita. Kemudian sidang kedua, sidang perbaikan. Kemudian sidang ketiga jawaban dari pemerintah, DPR, dan juga memanggil pihak terkait. Pihak terkait itu adalah PP ini ada 2 Bu ya. Ada versi KLB dan juga ada Kongres. Kemudian juga dilibatkan semua ya? Dilibatkan semua, ditanya semua seperti itu. Kemudian juga memanggil IFAD ya Bu ya. Memanggil IFAD. Kemudian juga kami itu menghadirkan 5 ahli. Jadi ada ahli notaris, ada ahli hukum, ada ahli kesehatan juga. Untuk melihat ya istilahnya. Betul. Kemudian juga kita menghadirkan saksi, salah satunya beliau. Mbak Tami, luar biasa Mbak Tami. Mbak Ajeng. Mbak Ajeng atau Mbak Tami? Mungkin punya 2 nama. Namanya panjang jadi bisa dipanggil Ajeng, bisa dipanggil Mbak Tami. Kita mengajukan 4 saksi, kemudian juga dari pemerintah itu juga mengajukan saksi dan ahli juga. Gitu. Jadi karena kan kita menunjukkannya ke pemerintah ya. Betul, sidangnya sampai 12 kali itu karena ada jinawab dari kita pemohon dan juga pemerintah. Artinya kalau misalnya kita lihat kan putusannya baru-baru ini ya Pak, tanggal 3 Januari 2025. Pas setahun ya, berarti istilahnya ulang tahun setahun nih. Betul. Alhamdulillah kalau gitu. Baik, berarti bisa dibayangin nih, maksudnya saya yang nggak ikut beracara udah kebayang sih Bu. Setahun dalam proses itu kan pasti nggak mudah ya Bu ya. Jadi melalui kesempatan ini saya juga mau berterima kasih nih sama Bu Vivi sebagai perwakilan pemohon gitu ya. Karena alhamdulillah kan walaupun saya nggak ngapa-ngapain nih Bu, dapat juga hasilnya gitu ya. Alhamdulillah ya. Kami juga
berterima kasih kepada Pak Anies itu sebagai inspirasi kami. Kemudian juga rekan-rekan kita ada tim inti juga Pak Ruli, Ketua Panitia Bu Eva Jong, dan juga rekan-rekan lain ada Bu Dewantari, Bu Cik Mary, kita biasa panggil Pak Nanang. Semuanya itu semua mendukung, satu kesatuan mendukung, dan juga rekan-rekan notaris seluruh Indonesia, ada yang dari Jatim, Surabaya, Bu Isi, ada yang dari Jakarta, semua. Jadi setiap kali juga datang sidang dari seluruh Indonesia dengan membawa makanan supportnya luar biasa. Dan notaris ini kita sangat kompak sekali. Jadi kemenangan ini kemenangan seluruh notaris Indonesia, bukan kami saja. Alhamdulillah. Baik, nah ini saya juga mau sedikit ngulik nih ke Bu Vivi. Kira-kira harapannya apa nih Bu dengan dikabulkannya usia notaris sampai 70 tahun, apa nih Bu harapannya kira-kira? Ya, harapannya tentu dengan dikasih kesempatan selama 3 tahun, plus 3 tahun ya, notaris senior itu tentu lebih banyak pengalamannya, kemudian mau untuk memberikan sharing knowledge pada notaris-notaris yang baru, bahkan calon-calon notaris. Misalkan kami dari organisasi itu tugasnya ada kayak sebagai notaris penerima magang, sehingga menerima calon-calon notaris magang di tempat kami, memberikan sharing ilmu pengetahuan. Jadi estafetnya jalan ya Bu ya. Regenerasi juga di organisasi Penwil DKI Jakarta INI juga kita juga ingin merekrut notaris-notaris muda agar aktif di organisasi, sehingga nanti estafetnya smooth lah, berjalan dengan lancar. Kami toh akan pensiun juga udah 70, nggak mungkin ngajukan 80. Betul. Iya. Baik, kalau misalnya Mbak Tami sendiri nih, apa nih Mbak kira-kira harapannya dengan putusan MK ini? Harapannya adalah, karena kan kalau untuk yang muda-muda pastinya akan menjalankan tuh seumur hidupnya plus beberapa tahun lagi gitu. Jadi untuk tetap amanah juga, jangan kita saling menjatuhkan lah sesama notaris gitu, atau melakukan hal-hal yang maksudnya jelas-jelas melanggar hukum gitu. Ada kecil nih kemungkinan bisa tapi ternyata melanggar. Ingat gitu, jabatannya diperpanjang, artinya kemungkinan kita dipanggil lebih banyak. Jadi harus makin amanah ya Mbak ya. Saya tambahkan juga Mbak Nena bahwa notaris itu walaupun pensiun di 70 tahun tapi tugas dan tanggung jawabnya seumur hidup. Artinya kalau kami udah pensiun, ada masalah dengan akte kami tetap udah nenek-nenek bisa dipanggil ke kepolisian, ke pengadilan. Nah, makanya kita tetap wajib menjaga harkat martabat notaris. Artinya tetap sesuai dengan peraturan SOP-nya. Insya Allah akan selamat dunia akhirat gitu. Dan juga himbauan kami dari organisasi, juga dari seluruh notaris Indonesia, mungkin bahwa kepada Kumham atau Kementerian Hukum dengan dikabulkannya putusan MK ini, agar segera mohon agar menindaklanjuti agar teman-teman kita, rekan-rekan kita yang akan pensiun ini segera bisa dapat diproses dengan cepat, mudah, dan tentu dengan biaya yang tidak mahal gitu. Baik. Nah, terus sekarang giliran saya mau nanya nih ke Pak Saiful. Ini kan Pak Saiful dari sisi di luar notaris gitu Pak ya. Nah, karena ada nih selentingan nih yang sering saya dengar gitu ya. Katanya kalau umur 70 jadi notaris terlalu tua. Benar nggak sih Pak? Menurut saya tidak ya, karena saya banyak berinteraksi. Pada saat permohonan itu banyak notaris-notaris Jakarta dan juga daerah yang memberikan dukungan. Rata-rata mereka sudah Bapak berinteraksi langsung nih dengan notaris yang udah hampir 70 tahun. Nah, pendapat Bapak nggak terlalu tua ya Pak? Tidak tua, bahkan mereka sangat masih sehat ya. Hebring ya Pak? Ini kayak Bu Vivi juga. Masih sehat, masih semangat, bahkan mungkin ngalahin kita nih. Kami semangat ya. Iya. Jadi masih sangat sehat untuk menjalankan. Nah, ini testimoni langsung dari lawyer, bukan kata saya. Saya tambahkan ada istilah makin tua makin bersantan ya. Makin tua makin pengalamannya banyak. Karena kami dari Penwil DKI Jakarta INI kan juga ada tugas untuk kalau ada yang mau mengajukan perpanjangan itu harus wawancara. Nah, banyak yang
mau 67, 65 itu masih energi. Kita fresh. ada form yang harus diisi, masih bisa nulis, masih bisa mendengar komunikasi. Nah, kita kabulkan biasanya memberikan surat rekomendasi perpanjangan. Artinya sebelum masuk ke kementerian juga udah ada screening juga ya. Ada screening dari Pemda, dari Pemdil, dari PP juga. Semua sudah ada. Gitu. Nah terus ada juga nih satu pendapat yang bilang bahwa wah dengan perpanjangan artinya regenerasinya gimana atau apa. Nah gimana tuh Ibu Vivi menanggapi untuk notaris muda nih? Wah berarti yang ini akan dikuasai yang senior terus nih atau gimana? Gimana tuh? Ya bagi para notaris muda jangan khawatir ya. Rezeki sudah ada yang mengatur. Kemudian juga pengangkatan notaris itu juga nggak berhenti menurut hemat saya, menurut pengetahuan saya, karena banyak di daerah-daerah juga masih kekosongan notaris juga banyak, sehingga bisa merata ke seluruh wilayah Indonesia. Dengan juga perpanjangan ini kami bisa memberikan transfer knowledge kepada notaris-notaris yang muda. Kami dari organisasi juga sering mengadakan seminar-seminar kalau ada peraturan-peraturan yang baru. Jadi ikutlah kita ya Bu ya. Aktif, mohon aktif juga di organisasi supaya belajar, sama-sama belajar. Benar. Mungkin kalau misalnya saya Bu, terus terang kan saya memang terpapar atau istilahnya sering berinteraksi nih Bu dengan notaris muda, mungkin yang Gen Z nih Bu ya, gitu ya. Ya pesan juga dari saya, ibaratnya kalau saya sih bukan Gen Z ya Bu, udah generasi apa. Cuman sering ketemu lah, mungkin pesannya adalah ini tulus loh dari hati saya yang terdalam, bahwa kita sebagai generasi muda ya tetaplah jaga adab, sopan santun gitulah, apalagi kepada yang senior gitu ya. Ibaratnya mungkin nggak kenal maka nggak sayang ya Bu. Ibaratnya mungkin senior karena kayak misalnya terus terang Bu, misalnya ngeliat Bu Vivi pertama aduh sungkan atau gimana, tetapi ternyata pada saat ngobrol seru banget gitu ya, seru banget gitu loh. Ibaratnya yang penting kan kita memulainya dengan sopan, dengan adab yang baik, insya Allah lah gitu loh, pasti disambut dengan baik juga ya Bu ya gitu. Intinya sih itu. Ya, kami kan juga ngadakan magang bersama itu juga notaris-notaris calon notaris juga kan, kita sharing ilmu, kita saling kenal gitu. Jadi nggak ada masalah sebenarnya sih harusnya gitu. Cuman yang baru yang aktif lapor ke organisasi, jangan kok kena masalah baru cari mana nih organisasi. Kita ada pendampingan untuk yang berkasus. Jadi istilahnya itu ya dari awal lah ya, tetap ini. Nah terus kalau dari Mbak Tami sendiri gimana nih Mbak, tanggapannya menanggapi itu ada selentingan itu bahwa wah kalau itu berarti susah nih untuk yang muda nih karena dikuasai yang senior terus. Nah itu dia, mungkin karena usianya masih sangat muda, jadi kalau nambah 3 tahun sih mungkin tidak terasa dan takut malah ini ya senior makin lama. Tapi karena saya mengalami sendiri, kebetulan saya udah generasi ketiga Mbak. Nah itu kakek saya waktu habis pensiun itu benar-benar dropnya itu mentalnya terasa sekali. Ibu saya juga mendekati usia pensiun, cerita gitu, aduh gimana ya nanti kalau pensiun, padahal anaknya notaris. Ke wilayah pula tinggal melanjutkan, tapi tetap terpikir untuk hal itu. Ditambah lagi saya ini kan karena terbiasa dari kecil di lingkungan notaris, jadi kenal nih sama Bu Vivi nih, sampai udah jadi tante. Keluarga semua udah jadi tante, om saya. Dan mereka tuh bener-bener kalau misalnya saya tanya, saya telepon, bener-bener langsung dikasih tahu caranya. Karena biasanya pada gengsi nanya. Tuh generasi muda jangan terlalu bertanya, jangan sesat di jalan. Iya. Nanti kalau misalnya sama yang senior masih itu minta ditelepon sama Mbak Tami. Ya ibaratnya itu ya sebenarnya saya juga menekankan itu lah, dalam arti kalau saya punya kepercayaan gitu ya bahwa semesta ini luas ya. Ibaratnya ya nggak cuma itu aja ya, ibaratnya itu istilahnya semesta ini luar biasa berkelimpahan. Ya kita fokus ke sana gitu loh. Jangan kita julid, mohon maaf ya, jangan julid lah gitu. Kita fokus kepada pekerjaan kita, fokus mengembangkan diri kita. Ya insya Allah udah rezekinya udah Allah tangkap ya Bu ya. Sudah ada yang mengatur, Allah jangan saling menyalip di tikungan. Nanti kecelakaan Bu. Karena kadang-kadang notarisnya yang udah senior malah mungkin mau jalan-jalan dikasih ke yang muda-muda juga. Gitu saya juga mau kalau yang mau jalan-jalan.
Baik, udah menarik banget nih pembahasan kita siang hari ini. Bu Vivi, Mbak Tami, sama Pak Saiful, makasih ya kehadirannya. Tapi saya todong pokoknya nanti Februari datang ya ke event webinarnya IKA Notariat UI. Kita akan gali lebih dalam lagi. Mudah-mudahan nanti Februari juga udah ada suatu hal-hal yang positif ya Bu. Mudah-mudahan ya juklaknya atau apanya tuh udah keluar. Jadi lebih kita gali lagi. Karena nanti Februari ini adalah hari ulang tahun IKA Notariat UI Bu. Ya, jadi ini adalah salah satu topik yang penting. Jadi kita akan gali lagi. Mudah-mudahan Pak Saiful juga pada saat itu lagi bisa ya. Jadi nanti bisa hadir kembali. Nah, oke. Mungkin sekarang saya mau minta nih closing statement dari Pak Saiful kaitannya dengan pembahasan hari ini. Silakan Pak. Ya, closing statement saya, jadi ini adalah kemenangan bersama, bukan kemenangan orang per orang dan kelompok tertentu. Sehingga saya berpesan bagi notaris yang sudah berumur 67 tahun atau sebelum yang mau mendekati 67 tahun, segera untuk mengurus perpanjangan seperti itu. Sehingga nanti kami juga berharap juga Kementerian Hukum agar menerima perpanjangan tersebut dan segera membuat aturan juklak dan juknisnya bagaimana sehingga bagi mereka itu dapat sesuai dengan putusan MK, final dan binding, itu kemudian dapat dilaksanakan oleh semua. Seperti itu. Baik. Terima kasih Pak Saiful. Nah, sama-sama. untuk Bu Novi sendiri, Ibu Vivi sendiri. Ya, saya juga sama berkaitan dengan dari Pak Saiful tadi bahwa bagi rekan-rekan yang udah hampir mendekati pensiun misalkan 67 maka atau 65 ke 67 karena keputusan MK ini belum ada juklaknya maka tetap mohon mengajukan permohonan perpanjangan secara manual dulu ya Bu ya. Ya, kemudian bagi yang sudah mungkin terlanjur pensiun mungkin bisa bersama rekan-rekan ke Kementerian Hukum siapa tahu ada solusinya karena udah 67 udah pensiun tapi belum 70 apakah masih bisa diberlakukan keputusan Mahkamah Konstitusi ini karena ini merupakan kemenangan seluruh notaris Indonesia yang merupakan tonggak sejarah di 3 Januari 2025. Itu pas hari ulang tahun mama saya loh. Selamat ulang tahun mamanya membawa berkah bagi notaris. Berarti ditunggu traktirannya. Iya betul. Baik, nah untuk Mbak Tami sendiri nih, apa nih closing statement-nya? Tentunya terima kasih kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang telah mengabulkan dan juga selamat kepada notaris di seluruh Indonesia dapat memperpanjang masa jabatannya sampai 70 tahun dan ini berarti makin besar juga tanggung jawab kita sebagai notaris karena makin panjang masa jabatannya. Semoga kita semua dapat menjaga amanah ini. Amin. Ya Allah. Baik, saya tutup ya untuk podcast Sapa hari ini. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk semua narasumber yang udah hadir. Jika kiranya dalam pembawaan saya ada hal-hal yang menyinggung hati, beneran Bu, saya nggak sengaja. Saya nggak sengaja. Mudah-mudahan nanti Allah pertemukan kita lagi dalam kesempatan dan keadaan yang lebih baik ya Bu ya. Baik, mungkin bisa kita kasih bye dulu untuk semua. Kami juga mohon maaf kalau ada ucapan kami yang menyinggung ya Pak ya semuanya ya. Sama-sama. Sampai ketemu ya di episode Sapa lainnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.